Baik, sebelum kita membahas lebih dalam pembicaraan ini, kita rangkum dulu ya bahwa definisi happiness itu adalah kegembiraan dan juga dalam kedamaian. Betul. Sedangkan syukur tadi definisinya sudah dijabarkan bahwa syukur itu kita harus mengakui dulu ada hadiah bahwa kita memiliki hadiah. Ya. Kemudian kedua itu kita menyadari makna. Ada value-nya. Value, ada nilai dari ada hadiah nilainya yang kita miliki. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berterima kasih kepada orang yang telah memberikan hadiahnya. Betul. Tadi Mas Arfan menyebutkan bahwa ada 6 sebetulnya makna. Ya, makna syukur. Makna syukur. Ya. Apa yang pertama? Nomor 1, syukur itu adalah memikirkan apa yang sudah kita miliki. Bukan apa yang kita inginkan. Oh, apa yang kita miliki. Jadi kita pikirkan. Kita pikirkan apa yang sudah kita miliki. Itulah bedanya happiness dengan sukses. Kalau sukses itu memikirkan apa yang tidak kita inginkan, yang belum kita miliki, yang kita inginkan. Supaya nanti kita bisa memiliki itu. Apa yang kita pikirkan dari yang kita miliki itu misalnya? Ya, banyak orang yang tidak sadar bahwa dia sudah memiliki banyak sekali hal gitu. Ya, mulai dari tubuh yang sehat, tubuh yang lengkap, kita data. Itulah yang disebut dengan counting blessing. Counting blessing, menghitung. Ya, menghitung berkat, tulis semua. Ya. Apa yang Anda miliki sekarang? Tubuh yang lengkap, kesehatan, anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, pekerjaan yang memberikan manfaat atau makna, uang yang banyak, baru gajian, tiap bulan bisa gajian, ya kan? Iya. Dan saya selalu dalam pelatihan saya selalu minta kepada peserta untuk menuliskan gitu, semua blessing yang Anda miliki. Dan saya selalu mengatakan, yang bisa menuliskan lengkap, saya kasih uang 10 juta. Lengkap tuh kayak gimana supaya dapat 10 juta saya? Semua. Dan apa yang sering kelupaan itu biasanya? Kelupaan misalnya bahwa lupa menulis bahwa saya bisa buang angin misalnya. Iya, itu blessing nggak? Betul. Tidak ada orang yang berpikir bahwa itu adalah sebuah blessing. Betul. Sampai tidak bisa buang angin. Jangan sampai kita merasa kehilangan setelah emang nggak ada itu hilang ya. Oke, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, dengan siapa Ibu? Saya dengan Siska di Medan. Oke, silakan Ibu pertanyaannya. Mas Arfan tanya, itu kan kadang ada yang diinginkan, ada juga yang tidak diinginkan. Iya. Apakah musibah itu juga termasuk hadiah yang tidak diinginkan? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siska di Medan. Iya. Musibah, kita kembali kepada definisi tadi ya. Iya. Musibah itu juga termasuk hadiah. Nah, ini dia. Sebetulnya nanti ada di nomor berikutnya. Ya, tapi sebagai kisi-kisi. Sebagai kisi-kisi ya. Jadi gini. Nanti ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan hal yang bagus, maka yang namanya syukur itu adalah kita harus bertanya, why me? Oh, justru kalau kita dapat sesuatu yang bagus, itu kita mesti tanya why me? Kenapa saya? Bukan kalau kita dapat yang nggak bagus. Nah, itu biasanya kan orang begitu kan? Iya. Ketika dapat yang nggak bagus, kemudian dia bertanya, kenapa saya? Padahal nggak akan bersyukur. Ketika kita mendapatkan hal yang bagus, tanyakan, why me? Kenapa saya yang dapat? Sehingga kita bisa bersyukur. Kita bisa bersyukur. Ada banyak sekali orang di dunia ini yang tidak mendapatkan kenikmatan yang saya dapatkan. Kok saya yang dapat? Oke. Berarti Bu Siska sabar dulu, kita belum sampai ke nomor itu ya Bu ya. Nah, satu lagi ini saya tambahkan langsung ya, jadi itu kita jadikan saja nomor 2 itu ya. Nomor 3 adalah pertanyaannya Ibu Siska. Apa? Ketika kita mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, maka kita harus bertanya, apa ya pelajaran yang bisa saya ambil dari masalah ini? Karena Tuhan itu adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu pasti akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Cuma bentuknya bisa macam-macam. Tapi sesungguhnya intinya adalah membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kayak orang disuntik juga kan? Disuntik kan tidak menyenangkan kan? Tapi itu adalah bentuk kasih sayang. Supaya sembuh. Supaya sembuh. Orang yang sakit jantung kan di black dadanya kan? Itu kan tidak menyenangkan kan? Tapi itu adalah sebuah bentuk kasih sayang sesungguhnya. Supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Sama seperti melahirkan itu sakit. Betul, betul. Tapi ada sesuatu yang menyenangkan yang kita dapatkan. Jadi kita harus mencari maknanya. Maknanya. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak inginkan, kita tanya apa? Apa pelajaran yang bisa saya ambil Pelajaran yang bisa ambil. Tapi yang nomor 2 adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita senangi, kita harus bertanya kenapa? Why me? Kenapa saya yang dapat? Supaya kita lebih mudah bersyukur. Iya. Karena ada banyak sekali orang yang justru sebaliknya kan? Iya.
dia tidak akan pernah bisa bersyukur. Kita dapat hal yang bagus ya sudah sewajarnya. Karena saya sudah bekerja keras. Iya. Dapat hal yang bagus, kenapa saya ya? Kenapa bukan orang lain ya? Tapi nanti kalau pertanyaan kenapa saya ya, nanti bukannya jadi timbul perasaan minder, merasa tidak berhak menerima itu. Yang saya alami nggak begitu sih. Nggak gitu, malah jadi tambah bersyukur. Tambah bersyukur, iya. Okay. Iya. Baik, ini semakin menarik ya, semakin hangat perbincangan kita. Masih ada 3 lagi ya makna. Masih ada 3 lagi makna syukur. 3 makna syukur lagi yang masih akan kita bahas. Yang pertama tadi ingat apa? Yang pertama adalah bahwa kita harus memikirkan apa yang kita sudah miliki. Oke. Bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua, kalau kita dapat hal yang bagus, kita tanya kenapa kita. Dan ketiga, kalau kita mendapatkan hal yang tidak kita inginkan, tanya apa makna yang bisa kita dapatkan dari hal itu. Nah, kita akan break dulu. Ini merupakan kesempatan baik. Maknanya adalah baik untuk Anda untuk mencatat apa saja yang sudah Anda miliki. Kita akan kembali lagi, tetaplah di Happiness with Arfan Pradiansyah. Dan sesaat lagi kita juga akan mewawancarai tamu kita. Ya. Ada tamu yang akan bergabung. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah.